Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ngotot tidak mau mengakhiri perang di Gaza, meski korban jiwa kini mencapai lebih dari 36.000 orang. Melalui pernyataannya yang disampaikan pada Sabtu 1 Juni, Netanyahu masih berambisi untuk menumpas Hamas. Padahal pada Jumat 31 Mei atau sehari sebelumnya, sekutu Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan tawaran gencatan senjata selama 6 minggu. Netanyahu mengatakan bahwa syarat Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah, yakni penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan sandera, dan memastikan Gaza tak lagi jadi ancaman bagi Israel. Netanyahu pun meminta agar semua syarat tersebut dipenuhi jika mau perang di Gaza dihentikan. Ini bukan kali pertama Netanyahu menentang pemimpin-pemimpin dunia soal aksinya di Gaza. Bulan lalu, Netanyahu juga mengabaikan peringatan Amerika Serikat agar tak menyerang kawasan Rafah yang jadi tempat berlindung 1 juta warga Gaza. Alasan Israel menyerang Rafah lantaran kawasan tersebut jadi benteng terakhir Hamas di Gaza. Sebelumnya, penasihat keamanan nasional Israel, Sachi Hanegbi, memperkirakan perang di Gaza akan berlanjut setidaknya hingga akhir 2024. Adapun sebelumnya, Presiden Biden mengatakan bahwa Israel telah menawarkan usulan gencatan senjata di Gaza sebagai imbalan pembebasan sandera. Biden pun menyerukan agar Hamas menyetujui tawaran tersebut karena dinilai cara terbaik untuk mengakhiri konflik. Usulan baru gencatan senjata di Gaza ini muncul setelah Israel menghadapi tekanan baru dari dunia internasional selesai mengintensifkan serangan ke Rafah. Usulan gencatan senjata baru yang disampaikan Israel dan diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden disambut positif oleh Hamas. Kelompok Hamas dalam pernyataannya pada Sabtu 1 Juni menegaskan kesiapannya terhadap gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza. Respons dari Hamas ini berbanding terbalik dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tetap ngotot tak mau mengakhiri perang sebelum Hamas hancur. Selain Hamas, sejumlah pihak lain juga setuju dengan isi usulan gencatan senjata baru dari Israel yang diumumkan Biden ini. Misalnya Sekjen PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya Stephen Dujarric. Menurut Dujarric, Guterres sangat berharap perkembangan terakhir ini akan mengarah pada kesepakatan oleh para pihak untuk tercapainya perdamaian yang langgeng. Sementara itu, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menyatakan mediator berharap semua pihak menanggapi positif prinsip-prinsip proposal gencatan senjata di Gaza tersebut. Al-Thani menyampaikan pernyataannya itu saat melakukan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Sebagaimana diketahui, Qatar bersama Mesir telah melakukan mediasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Tak hanya Qatar, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry juga menyampaikan pada Blinken bahwa mereka mendukung semua upaya demi berakhirnya perang di Gaza. Tekanan terhadap Israel tak hanya berasal dari kalangan internasional, tapi juga dari dalam negeri, utamanya keluarga para sandera. Anggota keluarga sandera Israel yang tergabung dalam Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang mendesak pemerintah untuk menerima tawaran gencatan senjata yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam konferensi pers pada Sabtu 1 Juni, mereka menyerukan agar warga Israel turun ke jalan demi memastikan penyelesaian kesepakatan.
Para keluarga sandera ini meyakini Netanyahu bisa menjadi penghalang kesepakatan gencatan senjata. Padahal Biden dalam pernyataannya mengatakan bahwa Israel lah yang mengajukan proposal baru gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Setidaknya ada rencana 3 fase yang dijelaskan oleh Biden dalam upaya menerapkan gencatan senjata permanen di Gaza, yakni gencatan senjata selama 6 minggu. Dalam fase ini, pasukan Israel akan menarik diri dari pusat populasi Gaza dan para sandera, termasuk lansia dan perempuan akan ditukar dengan ratusan tahanan Palestina. Kemudian warga sipil Palestina akan kembali ke Gaza dan 600 truk bantuan kemanusiaan akan datang tiap harinya. Fase kedua adalah Hamas dan Israel akan merundingkan syarat-syarat untuk mengakhiri permusuhan secara permanen. Sedangkan fase ketiga akan mencakup rencana rekonstruksi besar-besaran untuk Gaza. Menurut Biden, usulan tersebut telah disampaikan kepada Hamas oleh Qatar. Presiden Biden juga menyerukan kepada pihak-pihak di Israel agar mendorong perang tanpa batas waktu untuk mengubah pikiran mereka. Israel has offered a comprehensive new proposal. It's a roadmap to an enduring ceasefire and the release of all hostages. This proposal has been transmitted by Qatar to Hamas. Today, I want to lay out its terms for the American citizens and for the world. Israel has offered a comprehensive new proposal. It's a roadmap to an enduring ceasefire and the release of all hostages. This proposal has been transmitted by Qatar to Hamas. Demikian Viral News kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.